Isu etika, sosial, dan politik sangat berkaitan satu sama lain, di mana isu etika mempengaruhi individu untuk harus memilih tindakan atau di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Isu sosial berasal dari isu etika sejalan masyarakat berharap pada diri seseorang untuk mendapatkan tindakan yang benar. Sedangkan isu politik berasal dari konflik sosial yang pada umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan dan panduan bagi individu atau organisasi dalam berperilaku agar sesuai dengan tindakan yang benar. Contoh kasus yang terkait dari isu sosial dan etika dalam implementasi sistem informasi dan pemanfaatannya, yaitu yang pertama, identifikasi dan jelaskan faktanya dengan jelas. Sebagai contoh, ada seorang karyawan divisi IT yang ditugaskan untuk memperbaiki permasalahan atau error yang terjadi dialami karyawan divisi lain, yaitu memperbaiki error pada aplikasi sistem perusahaan dan error dalam mengakses email kantor. Namun, dalam perjalanan waktu, karyawan divisi IT tersebut menggunakan hak akses dan kemampuan serta pengetahuan IT yang dimilikinya untuk mengakses komputer karyawan lain untuk dapat melihat semua isi email, conversation history, dan memeriksa isi atau file karyawan tersebut. Dalam kasus ini, sudah terjadi pelanggaran hak privasi, yaitu hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan orang lain yang memang tidak berhak untuk melakukannya. Yang kedua, definisikan konflik atau dilemanya dan identifikasi nilai-nilai luhur yang terlibat. Hal ini menimbulkan konflik bahwa karyawan divisi IT tersebut telah melanggar kode etik seorang profesional teknologi informasi dan melanggar hak privasi orang lain. Dalam kasus ini telah terjadi pelanggaran tanggung jawab profesi karena tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang telah diamanatkan dan telah melanggar prinsip integritas. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingannya. Pihak-pihak yang berkepentingan atas adanya pelanggaran hak privasi ini antara lain karyawan yang telah dilanggar hak privasinya dan manajemen perusahaan. Yang keempat, identifikasi pilihan yang dapat Anda ambil dengan beralasan. Karyawan divisi IT yang melakukan pelanggaran harus meminta maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan, yaitu kepada karyawan yang telah dilanggar hak privasinya, karena perbuatan tersebut telah membuat orang lain menjadi tidak nyaman dan khawatir karena kehilangan kebebasan individu, serta meminta maaf kepada manajemen perusahaan karena telah melakukan tindakan yang melanggar kode etik perusahaan dan harus siap menerima semua konsekuensi yang ada dari pihak manajemen perusahaan. Dan yang kelima, identifikasi potensi konsekuensi dari pilihan Anda, yaitu yang pertama, perusahaan dapat memilih karyawan baru yang memang memiliki dan menjaga kode etik seseorang profesional teknologi informasi dan karyawan yang berintegritas dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua, semakin meningkatkan keamanan sistem informasi dan privasi karyawannya dengan melakukan strategi-strategi keamanan informasi sebagai berikut, yaitu yang pertama, physical security adalah keamanan informasi yang memfokuskan pada strategi untuk mengamankan individu. Yang kedua, personal security adalah keamanan informasi yang memfokuskan pada keamanan personal berhubung dengan keamanan physical security. Yang ketiga, operation security adalah keamanan informasi yang membahas mengenai strategi suatu organisasi agar organisasi tersebut dapat mengamankan kemampuan organisasi untuk berjalan tanpa ada gangguan. Yang keempat, communication security adalah keamanan informasi yang bertujuan mengamankan media komunikasi dan memanfaatkan media tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang kelima, network security adalah keamanan informasi yang memfokuskan pada keamanan peralatan, jaringan, ataupun data organisasi.